Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Bro Roman dan masih tetap di channel Bro Roman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan mencoba membicarakan tentang orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis walaupun sudah sembuh gitu teman-teman, tetapi masih merasakan belum percaya diri gitu teman-teman ya. Kayak macam sekarang itu sehat sih sehat gitu ya, nyaman sih nyaman gitu, tetapi untuk pergi-pergi jauh masih belum percaya diri gitu teman-teman. Ada ketakutan, wah, walaupun ketakutannya itu cuma sedikit gitu teman-teman, tetapi itu sangat mengganggu. Jadi mengganggunya itu aktivitasnya ya menjadi terbatas gitu teman-teman. Mau pergi jauh gitu teman-teman ya ada ketakutan tersendiri, mau ngapa-ngapain ada ketakutan tersendiri, padahal asam lambungnya itu sudah normal gitu teman-teman, sudah bisa beraktivitas, sudah bisa ngobrol, tetapi untuk melakukan hal-hal yang lain masih saja belum mempunyai percaya diri gitu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan hal seperti itu, kalau misalkan kalian ingin menanganinya, tonton videonya sampai habis, jangan skip, biar kalian itu mudah mengerti, mudah paham. Dan kalau seandainya kalian mengerti, seandainya kalian paham, nanti bisa menanganinya dengan mudah. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini sebetulnya butuh pemahaman, butuh pengertian, biar kita itu bisa menanganinya dengan tepat, tidak mengandalkan obat, tidak mengandalkan herbal gitu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung ya, dimohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu terus berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini terhadap kalian dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxieties psikosomatis, ada saatnya kalian misalkan sudah membaik gitu ya teman-teman ya. Sudah merasa membaik gitu, sudah merasa sembuh, sudah berasa membaik, ngobrol sama orang lain sudah merasa nyaman gitu teman-teman ya. Kemudian sudah bisa beraktivitas, tetapi masih belum percaya diri gitu teman-teman. Jadi ketika sudah sehat, tapi untuk jalan-jalan jauh nih, pergi misalnya keluar kota, itu masih ada ketakutan tersendiri. Kemudian makannya sudah enak nih, tetapi untuk mencoba makanan sesuatu yang lain masih agak takut juga gitu. Memang seperti itu gitu teman-teman. Nah, kenapa orang-orang yang terkena asam walaupun sudah agak membaik, kenapa ketakutan itu selalu hadir gitu teman-teman ya? Karena itu yang namanya mental itu butuh tempo dan butuh latihan. Kalau seandainya kalian masih menghadapi ke sana ya, kalian harus sadar, kalian harus bisa memahami bahwa kalian itu sekarang mentalnya itu terganggu gitu teman-teman ya. Jadi yang dulunya pemberani, yang dulunya sangat gagah perkasa, nah sekarang itu walaupun sudah merasa sehat, tetapi ada ketakutan ya, berarti fix kalian mentalnya belum normal. Untuk medisnya mungkin kalian sudah sehat, untuk medisnya mungkin kalian sudah normal, untuk pikirannya mungkin kalian sudah normal, tetapi ada mentalnya juga yang belum normal gitu teman-teman ya. Nah, bagaimana sih cara apa ya? Kita cari dulu penyebabnya ya. Kenapa sih untuk orang-orang yang terkena asam itu mentalnya bisa terganggu? Karena ya saya selalu sering bilang ya, bahwa mental kita itu terganggu itu karena memang ada trauma tersendiri, ada ketakutan tersendiri teman-teman ya. Nah, ketakutan dulu ketika saat terkena gangguan asam
itu ada perasaan tidak nyaman seperti mau mati, nah itu justru menjadi ketakutan tersendiri, itu menjadi trauma tersendiri. Nah itu teman-teman, dan trauma itu menempel sama diri kalian, menempel sama pikiran kalian. Jadi sehingga percaya diri kalian itu menjadi turun teman-teman ya. Itu yang saya rasakan gitu. Nah itu sepengalaman saya. Tetapi kalau misalnya pengalaman kalian berbeda ya mungkin itu pengalaman Anda teman-teman. Tetapi pengalaman saya memang waktu itu seperti itu. Jadi ketika sudah mulai sehat, sudah mulai normal, tetapi ketakutan itu selalu aja hadir gitu. Jadi ketika ada rencana keluarga kita mau pergi nih ke itu, di sisi lain kita senang ya. Di sisi lain kita senang, ayolah kapan ya. Nah pas pelaksanaannya agak kecut gitu teman-teman ya. Nah itu karena memang dipicunya dari pikiran teman-teman ya. Pikiran kita itu selalu kemana-mana. Jadi ketika mau pergi itu selalu membayang-bayangkan tentang hal-hal yang bahayanya nanti gitu. Padahal itu nggak usah dipikirkan teman-teman ya. Kalau misalnya kalian ingin menangalinya seperti itu, jadi tanamkan saja dalam pikiran kalau misalkan nanti di sana itu tidak akan terjadi apa-apa, karena memang tidak terjadi apa-apa gitu teman-teman ya. Itu tanamkan saja dalam pikiran. Kemudian agar kalian pikirannya tidak mengarah-arah ke hal yang bahaya, makanya pikirannya itu alihkan saja dengan kesenangan-kesenangan. Contoh, misalkan kalian ketika mau pergi membayangkan hal-hal yang bahaya, alihkan saja dengan hal-hal yang kesenangan. Misalkan di tempat tujuan kalian membayangkannya hal yang bahaya gitu teman-teman ya. Nah, ketika sudah mengerti kalian di tujuan itu dibayangkannya itu kesenangan. Wah, nanti di sana ketemu sama saudara nih. Wah, nanti di sana kita bisa main nih, main keliling-keliling daerah situ gitu ya. Ketemu sama orang-orang, kemudian melihat-lihat pemandangan. Nah, itu teman-teman, jadi alihkan saja pemikiran-pemikiran ketakutannya itu dengan pemikiran-pemikiran kesenangan, biar ketakutannya itu tidak hadir gitu, teman-teman ya. Nah itu saya juga dulu melakukannya hal seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Tetapi ada lagi yang bertanya, apakah ketakutan itu harus dihilangkan? Tidak ya teman-teman ya. Rasa takut, rasa cemas jangan kalian hilangkan 100%, jangan ya. Karena untuk takut dan cemas itu sangat penting sekali buat kita. Itu justru akan membuat, kalau misalnya kita mempunyai rasa takut, kalau misalnya kita mempunyai rasa cemas, itu justru akan akan menjadikan kita itu hati-hati. Nah gitu teman-teman ya. Kalau misalnya kalian tidak mempunyai rasa takut atau tidak mempunyai rasa cemas, bayangkan saja, ini contoh sepelenya saja gitu ya, contoh yang ringan-ringan saja. Kalau seandainya kalian jalan di pinggiran jalan raya, kalau misalnya kalian tidak mempunyai rasa takut, justru kalian itu tidak akan hati-hati teman-teman ya. Contoh mungkin kalian akan jalannya ke agak tengah gitu, kemudian tidak nengok kanan kiri. Nah itu ya, justru ketakutan itu sangat penting sekali gitu, sangat penting sekali buat kehidupan kita gitu teman-teman ya. Nah justru PR-nya buat kita itu yang harus kalian lakukan, yang harus kita lakukan justru menormalkan rasa takut. Karena kalau misalnya takutnya berlebihan justru akan mengganggu kita teman-teman ya. Kenapa bisa mengganggu rasa takut itu? Kalau misalnya takutnya berlebihan, kenapa bisa mengganggu kita teman-teman ya? Karena kalau misalnya takutnya berlebihan, ruang lingkup kita itu menjadi terbatas teman-teman ya. Menjadi terbatas, semuanya itu menjadi terbatas ya. Mau pergi ke sana kita takut, mau jalan di jalan raya takutnya saking besar, akhirnya kita mepet besar. Nah itu teman-teman, jadi harusnya takutnya normal biar kita juga jalannya normal gitu, hati-hatinya juga hati-hati normal. Nah itu teman-teman, jadi untuk rasa takut itu harus kita normalkan, bukan kita hilangkan gitu teman-teman ya. Nah ada lagi yang bertanya, Pak kalau misalkan gitu Bapak sekarang masih mempunyai rasa takut. Kalau misalnya mempunyai rasa takut, berarti Bapak belum sembuh total. Kembali lagi alasannya ke tadi ya. Kalau misalnya ditanya sekarang saya itu masih mempunyai rasa takut, masih teman-teman ya, jujur saya masih. Kalau misalkan ditanya apa sekarang Bapak mempunyai rasa cemas, masih. Saya masih mempunyai rasa cemas. Tetapi rasa cemas saya, rasa takut saya itu adalah hal-hal yang normal gitu teman-teman. Cemas saya tidak berlebihan, takut saya tidak berlebihan. Takut saya dan cemas saya hanya sekedar kebutuhan untuk hati-hati saja. Contoh, kalau misalnya saya membawa kendaraan bermotor, kalau seandainya tidak mempunyai rasa takut, itu saya tidak akan hati-hati teman-teman ya. Membawa motornya itu tidak hati-hati, paling ya belok ke kiri, belok ke kanan, apalagi kemudian sampai ngebut gitu teman-teman ya.
Nah itu teman-teman, dan itu justru akan mencelakakan kita teman-teman ya. Itu yang saya rasakan sekarang gitu teman-teman, karena semua orang juga mempunyai rasa takut gitu teman-teman. Jangankan untuk orang yang sudah terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis juga rasa takut, rasa cemas itu ada teman-teman, tetapi mereka itu normal ya. Mereka itu normal, makanya ruang lingkup gerak dia itu, mereka itu tidak terbatas teman-teman ya. Mau ngapa-ngapain hajar, cuman melakukannya dengan hati-hati karena memang di situ ada rasa takut. Gitu teman-teman ya. Nah, kalian juga jangan menghilangkan rasa takut, jangan menghilangkan rasa cemas. Justru kalian harus menormalkan biar kalian itu masih tetap mempunyai hati-hati. Tetapi kalau misalnya ketakutan kalian masih berlebih, kemudian cemasnya kalian masih berlebih, hati-hati kalian itu menjadi tambah besar teman-teman ya. Contoh, mau mengkonsumsi makanan yang baru, karena kalian itu mempunyai rasa takutnya yang besar, jadi hati-hati kaliannya itu sangat besar sekali gitu ya. Mau makan ini hati-hati takut ini gitu teman-teman ya. Mau mengkonsumsi ini karena hati-hatinya sangat besar sekali, jadi nggak jadi lagi gitu teman-teman ya. Nah itu berarti kalian fix belum normal gitu mentalnya. Nah sekarang bagaimana sih cara memperbaikinya agar mental kita itu normal, agar kecemasan kita itu menjadi normal, agar ketakutan itu menjadi normal? Yang pertama, pahami saja ke arah sana yang tadi gitu teman-teman. Yang kedua, sering dihadapi gitu teman-teman ya. Untuk ketakutan itu berhubungannya itu dengan mental. Yang namanya mental lagi turun, kita harus tumbuhkan lagi. Dengan cara seperti apa? Kalau seandainya kalian ada ketakutan sesuatu, hadapi saja. Ingat, kita bisa karena terbiasa ya. Takut dengan kucing misalkan, kan ada nih sebagian orang takut dengan kucing. Lakukan saja menghadapi kucing gitu teman-teman ya. Datang kucing, kita pikirkan yang lucu-lucunya tentang kucing, kasih makan kucingnya gitu teman-teman ya. Nanti kalau misalnya kalian terbiasa dengan keimutannya kucing, dengan kelucuannya kucing, nanti kalian akan terbiasa menghadapi kucing, dan bahkan nanti kalian akan senang dengan kucing. Nah itu teman-teman ya. Kemudian kalian masih takut dengan mengkonsumsi makanan-makanan gitu teman-teman ya. Hadapi saja gitu teman-teman. Ketika kalian mau mengkonsumsi makanan ini misalkan, coba saja sedikit saja, biasakan saja seperti itu gitu teman-teman. Yang nggak boleh itu yang berlebihan teman-teman. Jangankan untuk ketakutan, yang makanan saja kalau misalkan berlebihan itu tidak boleh gitu teman-teman, tidak dianjurkan. Karena untuk yang berlebihan itu jelek juga, walaupun misalkan makanan itu makanan sehat gitu teman-teman ya. Kayak misalkan tahu ya, saya selalu sering bilang sama teman-teman itu, tahu itu paling aman, tahu itu paling aman. Tetapi kalau misalkan kalian konsumsi tahunya berlebihan, kayak misalkan satu hari itu bisa 1 baskom misalkan gitu ya, 1 ember misalkan tahunya, ya itu nggak baik juga teman-teman. Nah makanya kalian itu harus membiasakan yang normal-normal saja. Dari mulai sekarang biasakan yang normal-normal saja gitu teman-teman. Takut makan ini itu, coba saja sedikit, karena untuk mencoba itu tidak berbahaya. Biar kalian itu nanti terbiasa teman-teman ya gitu. Kayak macam takut jalan-jalan nih, nggak apa-apa gitu teman-teman. Jalan-jalan itu nggak berbahaya selama kalian sudah makan, sudah minum. Jalan-jalan saja gitu. Tetapi ada ketakutan nih di depan, nggak apa-apa, itu cuma perasaan saja gitu teman-teman. Hadapi saja, sering jalan-jalan, nanti kalian akan bisa terus jalan-jalan karena kalian sudah mulai terbiasa lagi gitu teman-teman. Ingat, kita bisa karena terbiasa. Dulu juga saya tuh sering mengalami tentang ketakutan menghadapi kegelapan teman-teman. Padahal dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya selalu mancing ke daerah Jatiluhur. Itu suka nginep. Saya selalu mancing ke daerah Cirata. Saya juga suka nginep, dan yang namanya di Jatiluhur itu jauh sekali dengan penduduk ya, dengan warga jauh sekali. Tetapi di situ saya normal-normal saja waktu itu ya. Jadi tidak ada yang ditakutkan. Takutnya ada, cuman takutnya takut hal biasa. Takut ada binatang mungkin ya, akhirnya kita menjadi hati-hati gitu teman-teman ya. Tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, jangankan nginep-nginep di tempat seperti itu, di hutan-hutan gitu teman-teman, di pesisian atau di pinggiran hutan-hutan. Untuk keluar rumah saja dulu saya tuh ketika melihat yang gelap-gelap, saya merasa takut teman-teman ya. Dan itu menjadi pertanyaan sangat besar buat saya waktu itu. Kenapa saya jadi begini? Kenapa saya sekarang itu menjadi penakut?
Nah itu ketika belum paham. Nah ketika sudah paham, oh ternyata mental saya sedang terganggu, sadari saja ke sana gitu. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan sering mengalami ketakutan-ketakutan, yang paling pertama itu sadari saja kalau mental kalian itu sedang terganggu. Dan kalau seandainya kalian ingin membaik mentalnya, ya harus dilatih lagi teman-teman. Caranya gimana? Hadapi apa yang kita takutkan, biasakan seperti itu, biasakan hadapi, nanti kalian itu akan terbiasa dan kalian itu akan menjadi berani lagi karena terbiasa sih sebetulnya. Bukan berani kalian menjadi wah gimana, bukan teman-teman, kalian bisa menghadapi karena kalian sudah terbiasa. Itu teman-teman, itu juga saya lakukan gitu teman-teman ya. Jadi ketika sering takut dengan kegelapan ya, dulu ketika aslam itu saya selalu minta ditemenin sama istri, jangankan untuk jarak jauh ya, ke kamar mandi saja itu, kamar mandi suka dibuka sedikit ya, saya bilang, Bu tolong dong duduk di situ, saya bilang gitu ya, itu gitu teman-teman ya. Nah tetapi karena memang saya biasakan gitu, jadi istri itu nunggunya bukan di pintu lagi, agak jauhan, mulai ditutup tapi nggak dikunci. Nah sekarang mulai ditutup dan mulai dikunci kamar mandinya. Nah akhirnya sudah mulai terbiasa dan akhirnya sudah tidak diantar lagi. Nah itu teman-teman, jadi waktu itu saya bisa menghadapi ketakutan itu karena terbiasa. Takut masuk kamar mandi, saya lakukan terus, akhirnya saya mulai terbiasa lagi, nggak takut lagi masuk ke kamar mandi. Saya takut dengan mandi, waktu itu saya biasakan lagi mandi ya. Walaupun dulu itu di awal-awal untuk membiasakan mandi itu agak sulit juga gitu teman-teman. Jadi ketika ada sedang mandi itu suka sensasi datang dan akhirnya pikiran kemana-mana sih ya, pikiran kemana-mana, kemudian membayang-bayang yang lain-lain dan akhirnya menjadi ketakutan tersendiri. Akhirnya ketika sudah mulai beres baru menyadari, oh tadi itu nggak apa-apa. Nah ketika mau mandi lagi saya berpikir lagi, kemarin juga nih punya perasaan begini tapi nggak apa-apa nih, saya bilang gitu. Akhirnya mandi lagi gitu, ada ketakutan lagi setelah mandi karena ada sensasi, ya nggak apa-apa, wajar gitu teman-teman ya, pahami saja ke sana. Dan akhirnya ketika mulai membaik, sadari lagi, oh tadi juga nggak apa-apa, kemarin juga nggak apa-apa, tadi nggak apa-apa, besok berarti akan mandi nggak akan apa-apa, karena memang nggak apa-apa sih ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu jadi bagi teman-teman yang selalu sekarang itu sedang selalu merasakan ketakutan sedikit-sedikit, biasakan saja gitu teman-teman ya. Untuk ketakutan itu jangan dihilangkan 100%, rasa kecemasan itu jangan dihilangkan 100%, karena rasa takut dan rasa cemas itu sangat kita butuhkan untuk membuat kita itu serba hati-hati. Tetapi ketakutan yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan itu akan mengganggu kita sendiri. Kalau seandainya berlebihan, jadi ruang lingkup kita itu menjadi terbatas. Tugas kita itu hanya menormalkan saja takutnya gitu teman-teman, menormalkan saja cemasnya. Nah kayak macam sekarang saya masih mempunyai rasa cemas, masih, tetapi cemasnya yang wajar. Kalau seandainya melihat atau mendengar anak belum pulang sekolah pada waktunya, pasti ada rasa cemas. Dan itu bukan buat saya saja, orang yang tidak terkena gangguan aslam juga pasti akan merasa cemas kalau melihat atau mengetahui anaknya belum pulang pada waktunya, pasti mengalami seperti itulah. Dan itu adalah sebetulnya kegiatan-kegiatan wajar ya, kegiatan-kegiatan wajar. Dan untuk ketakutan ini sebetulnya nggak usah dibahas juga sih sebetulnya ya, nggak usah dibahas juga. Kalau misal kalian paham, kalau misal kalian mengerti, nggak usah dibahas juga sih sebetulnya ya. Tanya anak kecil lah, kalau misal kalian bilang ke anak kecil ya, dek saya takut nih, takut mandi, takut ke kamar mandi, anak kecil itu pasti akan tertawa teman-teman ya, karena anak kecil itu mengetahui itu adalah hal yang sepele gitu teman-teman ya. Nah tetapi hal yang sepele itu menjadi sangat besar sekali buat kita, karena memang sensitif kitanya itu sedang tinggi-tingginya. Nah itu teman-teman ya, makanya sensitif kita itu harus dinormalkan, takut kita itu harus dinormalkan, kemudian cemas kita harus dinormalkan. Dengan cara seperti apa? Mengalihkan pemikirannya jangan ke arah yang berbahaya, arahkannya ke arah yang menyenangkan. Kemudian harus sadar, menyadari gitu teman-teman, biar nanti rasa cemasnya itu standar lah gitu ya, cemasnya standar, takutnya standar, sensitifnya juga standar, hanya sebatas kebutuhan untuk hati-hati saja gitu teman-teman. Karena untuk hati-hati itu sebetulnya bentuk pertahanan kita ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya baru 19. Itu video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Oh ya maaf ya, kemarin itu saya jarang share video karena masih musim hujan di sini teman-teman, audionya terganggu lah. Dan kemudian bagi teman-teman itu ada ya, akunnya lupa lagi saya juga, itu selalu komen, Pak tolong dong
katanya bikin live streaming katanya gitu. Sebetulnya untuk live streaming itu saya mau ya teman-teman ya, biar bisa komunikasi langsung, ada tanya jawab gitu teman-teman ya. Tetapi untuk live streaming itu belum bisa saya lakukan karena di sini itu sinyalnya buruk teman-teman ya. Jadi kadang nge-lag, muter gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi mohon maaf sekali untuk live streaming untuk saat ini belum bisa saya lakukan karena memang sekarang cuacanya lagi buruk. Ditambah lagi di sini itu bangunannya itu pada tinggi-tinggi ya. Bangunannya itu pada tinggi-tinggi, pada beton semua. Jadi ya untuk masuk sinyal itu agak sulit juga gitu teman-teman ya. Nah itu jadi mohon maaf sekali, tetapi nantilah di lain kali kalau seandainya cuacanya bagus, cuacanya cerah, nanti kita akan live streaming, mencoba live streaming, kemudian bisa tanya jawab di situ. Cuma nanti jadwalnya saya bicarakan lah ketika sudah normal, nanti saya akan tentukan jadwalnya biar kalian itu bisa tahu jadwalnya dan bisa hadir gitu teman-teman ya. Nah itu. Nah kemudian untuk di kemarin-kemarin itu memang saya itu sibuk di Asian Village. Jadi kemarin-kemarin itu sempat bikin video-video tentang Asian Village karena di Asian Village itu sangat jarang sekali saya share video teman-teman ya. Kenapa jarang share? Karena memang saya bekerja. Kemudian sekarang itu cuacanya lagi buruk lagi. Nah itu jadi untuk share-share video itu jarang sekali ya. Nah kayak macam tadi aja, itu tadi saya mancing karena mengulas di channel Asian Village ya. Di Asian Village itu sudah saya share, saya lagi nyari cacing buat umpannya. Nah mancingnya baru hari tadi sepulang sekolah langsung mancing gitu teman-teman ya. Dan videonya belum saya share, belum saya edit teman-teman karena nunggu ada lama nih ya. Gemes saya nih. Nah itu teman-teman ya. Kemudian kalau teman-teman penasaran dengan kegiatan saya di Asian Village, nanti tengok di Asian Village ya. Mancing yang tadi itu mancingnya nggak rame sih sebetulnya ya. Ikannya banyak tapi sulit. Itu tadi mancing di daerah Cisupan kalau nggak salah itu daerah Cisupan. Ikannya banyak ya. Saya lihat kalau lewat juga itu ikannya saring lalu lalang. Tetapi sangat sulit sekali dipancingnya karena airnya agak bening juga. Jadi ketika ada orang lewat ya kabur ikan. Nah itu teman-teman. Tetapi tadi dapat lah. Tadi dapat ikan nila yang besar ya. Tadi dapat berapa biji? Soalnya ikannya nggak dibawa ke rumah sih, langsung dikasih ke orang tadi sama penduduk yang di sana dikasihin. Jadi nggak dibawa pulang. Lupa lagi tadi dapatnya berapa tadi, soalnya mancingnya juga campur sama ade ya. Jadi saya mancing dapat, ade juga dapat mancing. Kalau saya itu dapat berapa lupa lagi, soalnya sama ikan kecilnya sih tadi ya nyampur. Nah makanya bagi teman-teman yang penasaran dengan kegiatan saya yang tadi ketika mancing, tengok di Asian Village ya. Nanti untuk saat ini mau saya edit dulu. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu ya minimal menjadi teman kalian lah. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doa saya juga buat teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat membaik, cepat kembali lagi kayak dulu lagi, emosinya, keinginannya, moodnya, semangatnya, percaya dirinya, semuanya pokoknya tentang yang dulu itu semoga cepat kembali lagi, karena saya tahu persis bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Dan kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, agar tetap ceria, agar masih tetap bisa menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman karena sekarang udah malam nih, udah capek, ngantuk, mau tidur. Jadi saya hentikan dulu videonya. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.